Logistician, kembali lagi bersama Minlog di video Logistik. Dalam video ini, Minlog akan memberikan penjelasan terkait Strategic Framework for CRM. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu CRM? CRM atau Manajemen Hubungan Pelanggan adalah proses yang membahas semua aspek mengidentifikasi pelanggan, menciptakan pengetahuan pelanggan, membangun hubungan pelanggan, dan membentuk persepsi mereka tentang organisasi dan produknya. Tujuan utama CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas melalui pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan. Pada CRM, penerapan strategi dan penyebaran teknologi memiliki dampak yang cukup signifikan. Sehingga dalam hal ini, CRM pada dasarnya ialah untuk mengontrol pelanggan yang menguntungkan melalui pemenuhan kebutuhan pelanggan secara lebih detail. Mengingat CRM yang sedang tren baru-baru ini, membuat adanya sejumlah kesalahpahaman umum tentang sifat CRM. Apa saja ya kesalahpahaman yang dimaksud? Yuk kita simak. Kesalahpahaman yang pertama yaitu menyatakan CRM merupakan pemasaran basis data. Kesalahpahaman yang kedua yaitu menyatakan CRM merupakan bagian dari proses pemasaran. Kesalahpahaman yang ketiga yaitu menyatakan CRM adalah masalah teknologi informasi. Kesalahpahaman yang keempat yaitu menyatakan CRM adalah skema loyalitas. Dan kesalahpahaman yang kelima yaitu menyatakan CRM dapat diterapkan di perusahaan manapun. Sudah pada tahu belum ya? Apa saja sih model yang ada pada CRM? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, yaitu model IDIC. Model ini menyarankan bahwa perusahaan harus mengambil 4 tindakan untuk membangun hubungan satu ke satu yang lebih dekat dengan pelanggan. Yang kedua, yaitu model QCI. Penulis model QCI lebih suka menggambarkan modelnya sebagai model manajemen pelanggan, tanpa kata hubungan. Di pusat model, mereka menggambarkan serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, yaitu rantai nilai CRM. Pada rantai nilai CRM ini, terdiri dari 5 tahap utama dan 4 kondisi pendukung yang mengarah ke tujuan akhir peningkatan profitabilitas pelanggan. Yang keempat, yaitu model 5 proses PAIN. Model ini dengan jelas mengidentifikasi 5 proses inti dalam CRM, yaitu proses pengembangan strategi, proses penciptaan nilai, proses integrasi multi-channel, proses penilaian kinerja, dan proses manajemen informasi. Yang kelima, yaitu model kompetensi Gartner. Model ini berasal dari Gartner Inc. Model yang menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan kompetensi dalam 8 area agar CRM berhasil. Dengan 8 area yaitu membangun visi CRM, mengembangkan strategi CRM, merancang pengalaman pelanggan yang berharga, kolaborasi intra dan ekstra organisasi, mengelola proses siklus hidup pelanggan, manajemen informasi, implementasi teknologi, dan mengembangkan langkah-langkah yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan CRM. Selanjutnya, bagaimana memahami hubungan pelanggan? Dalam memahami hubungan pelanggan terdapat relationship. Apa itu relationship? Relationship merupakan hubungan antara pelanggan dan pemasok, di mana hubungan antara pelanggan dan pemasok adalah sebuah hubungan yang terdiri dari serangkaian alur interaktif antara pihak dari waktu ke waktu. Hubungan tentunya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Seseorang bisa menjadi lebih dekat atau justru menjadi lebih jauh, karena setiap manusia sangat bervariasi. Berikut ini terdapat 5 fase umum di mana hubungan pelanggan dengan pemasok dapat berkembang, yaitu kesadaran, eksplorasi, ekspansi, komitmen, dan pembubaran. Mengapa ya sebuah perusahaan menginginkan suatu hubungan dengan pelanggannya?
Yang menjadi alasan pertama adalah untuk mengurangi biaya pemasaran, dan alasan yang kedua adalah wawasan pelanggan yang lebih baik. Dalam CRM terdapat strategi CRM. Konteks strategi CRM berpengaruh bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan perlu mengembangkan hubungan dengan pelanggan yang tepat. Konteks strategi CRM dapat berasal dari internal dan eksternal. Bagian dari internal konteks strategi CRM yaitu meliputi permasalahan seperti buruknya kualitas produk, masalah distribusi, dan hal lain sebagainya. Kemudian, ada juga bagian eksternal dari konteks strategi CRM yang meliputi 1. Pelanggan. Pelanggan harus menghargai hubungan dengan pemasok. Tidak cukup bagi pemasok saja untuk memiliki kepentingan dalam ikatan jangka panjang dengan pelanggan. 2. Persaingan. Keberhasilan strategi CRM juga tergantung pada persaingan yang dihadapi di pasar. Intinya, pemasok yang beroperasi di pasar, di mana ia memiliki monopoli harus mengeluarkan lebih sedikit upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, daripada jika ia aktif di pasar, di mana ia menghadapi persaingan yang ketat. 3. Distribusi. Perusahaan yang memperkerjakan perantara untuk melayani pelanggan, mereka perlu menemukan peluang dalam strategi CRM untuk memperkuat hubungan mereka dengan pelanggan. Dalam CRM, terdapat tipe-tipe CRM. Ada beberapa tipe dari CRM yang dapat digunakan oleh perusahaan. Pertama, CRM strategis. CRM strategis adalah strategi bisnis inti yang berpusat pada pelanggan yang bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Kedua, CRM operasional. CRM operasional berfokus pada otomatisasi proses yang dihadapi pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Ketiga, CRM analitis. CRM analitis berfokus pada pengembangan data yang cerdas terkait pelanggan untuk tujuan strategis atau statis. Keempat, CRM kolaboratif. CRM kolaboratif menerapkan batasan organisasi teknologi dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, mitra, dan pelanggan. Kemudian, CRM memiliki basis data terkait pelanggan atau Customer Relate Basis Data. Apa itu Customer Relate Basis Data? Basis data yang menangkap data terkait pelanggan dari jumlah perspektif yang berbeda. Basis data yang terkait dengan pelanggan dapat dipertahankan di sejumlah area fungsional seperti penjualan, pemasaran, layanan, logistik, dan akun yang masing-masing melayani tujuan operasional yang berbeda. Bagaimana ya mengembangkan basis data yang berhubungan dengan pelanggan? Pertama, tentukan fungsi basis data. Kedua, tentukan persyaratan informasi. Ketiga, mengidentifikasi sumber informasi. Keempat, pilih teknologi basis data dan platform perangkat keras. Kelima, mengisi database. Keenam, memelihara database. Sekian dari video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.